Ya. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Kabar Pak. baik. Kabar baik. Wah, sangat semangat semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Doa pembuka akan saya tunjuk. Saya akan menunjuk Ivon. Baik, Ivon, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak ya Ivon atas doa pembuka yang begitu mencerahkan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Apa sih sistem pencernaan manusia itu? Sistem pencernaan manusia atau pencernaan merupakan proses pemecahan makanan jadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Anak-anak, sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua loh. Yang pertama adalah mekanis dan yang kedua adalah sistem pencernaan kimiawi. Kalian tahu nggak apa itu sistem pencernaan mekanis? Saya, Pak. Ya, coba Ivon. Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Wah, pintar. Jadi betul, sistem pencernaan mekanis adalah sistem pencernaan yang terjadi ketika makanan tersebut dikunyah, dicampur, dan diremas. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pencernaan kimiawi. Coba, tadi kan Ivon. Coba sekarang Yane. Apa itu sistem pencernaan kimiawi? Oke, Pak. Pencernaan kimiawi yaitu reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil, Pak. Ya, pintar. Jadi betul yang dikatakan Yane, yaitu sistem yang terjadi karena reaksi kimia dari enzim-enzim yang ada di dalam tubuh untuk menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, selanjutnya kita Bapak ada sebuah game nih. Gamenya yaitu tentang menyusun gambar proses pencernaan makanan dengan logis dan sistematis. Cara bermainnya adalah yang pertama, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian, Bapak akan memberikan gambar dan dibagikan bukan hanya yang berkaitan tentang proses pencernaan makanan. Setelah itu, tugas dari kalian semua anak-anak yaitu untuk memisahkan gambar organ mana yang bukan merupakan organ pencernaan. Nah, setelah disusun, kemudian siswa dituntut untuk menyusun gambar tentang sistem pencernaan. Setelah disusun, anak-anak harus menjelaskan satu persatu gambar yang telah disusun. Apakah mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Iya, Pak. Ya, Bapak kasih waktu 20 menit ya anak-anak. Ya, silakan dimulai. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah Bapak sediakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya. Siapa nih yang mau mempresentasikan? Saya, Pak, mau presentasi hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Ivon. Jadi menurut kelompok kami itu
Gambar 11 tadi merupakan organ pertama untuk proses pencernaan makanan. Jadi gambar 11 itu merupakan mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Setelah makanannya lumat, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya, yaitu ke tenggorokan. Jadi, gambar kedua itu merupakan gambar kelima, Pak. Gambar kedua itu merupakan tenggorokan dan esofagus. Tenggorokan merupakan organ yang dalam bahasa medis disebut faring, merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan sudah hancur ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus untuk lalu menuju lambung. Yang kedua, makanan justru masuk ke jalur yang salah menuju saluran pernapasan, sehingga membuat kita tersedak. Yang ketiga, tetap di gambar 5 itu, yaitu esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme, gerakan meremas yang dinamakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Yang ketiga adalah gambar nomor 6 itu, Pak. Gambar nomor 6 itu merupakan lambung. Lambung adalah alat pencernaan manusia yang selanjutnya. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Yang kelima yaitu gambar nomor 9, yaitu usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum, dan ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas untuk memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Di usus kecil juga terdapat peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. Yang keenam yaitu gambar nomor 1. Gambar nomor 1 itu merupakan usus besar. Makanan akan menuju usus besar. Disinilah makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan yang akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu anus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya, sisa makanan yang membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Jadi yang ketujuh adalah gambar nomor 4, Pak. Gambar nomor 4 merupakan rektum. Rektum merupakan ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses yang masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Yang ke-8 merupakan anus. Jadi gambar nomor 7 merupakan anus, Pak. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur.
Jadi itu merupakan hasil presentasi dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi betul anak-anak seperti yang dikatakan Ivon. Jadi organ pencernaan kita yang berurutan yaitu mulai dari mulut, tenggorokan, kemudian esofagus, lambung, setelah ke lambung baru kita ke usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Namun bukan hanya itu aja anak-anak. Organ yang membantu sistem pencernaan manusia ada juga hati, pankreas, dan empedu. Hati berfungsi untuk memproduksi suatu zat yang bernama empedu yang berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkan kelebihannya. Kemudian yang kedua ada pankreas untuk memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan ke usus 12 jari untuk membantu mencerna lemak, protein, dan karbohidrat secara kimiawi. Dan yang terakhir yaitu empedu, yaitu cairan yang disimpan dan dikeluarkan dari kantung empedu. Saat makanan yang berlemak masuk ke usus 12 jari, kantung empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran hari ini anak-anak. Nah, tadi kan doa pembuka dibuka oleh Ivon. Nah, coba doa penutupnya ditutup oleh Yane. Halo Yane? Bisa, Pak. Ya, silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Santa Maria Bunda Allah, doakanlah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Dadah. Sampai jumpa, Pak. Bye-bye. Bye-bye. Kevin stop record. Ya, ini ay.